Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami berdoa sekali lagi minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam pemahaman akan kebenaran, kami semua berani untuk hidup taat dalam tiap-tiap hari. Kami berdoa biarlah dari cara hidup kami yang benar, ada banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-5. Saya akan baca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 untuk kita bersama. Matius pasal yang ke-5, ayat 10 sampai dengan ayat 12. Alkitab bilang ini Pak Ibu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah begini Pak Ibu, ada satu kata penting di awal yang memulai ayat 10. Kata itu adalah kata berbahagialah. Kata berbahagialah kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata makarios Pak Ibu. Makarios itu artinya adalah kamu sedang ada pada posisi sangat diberkati, sangat beruntung. Itulah sebabnya mengapa kamu harus lebih berbahagia. Ulang ya, berbahagialah. Makarios, kamu sedang ada pada posisi sangat diberkati, sangat beruntung. Alasan inilah yang seharusnya membuat saudara dan saya lebih berbahagia. Lalu kemudian Yesus bilang, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Garis bawahi Pak Ibu, kita tidak dianiaya karena kita punya dosa. Kita tidak sedang dianiaya karena kita melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tapi ini yang Yesus ajar, kamu perlu merasa bahwa begini, kamu sedang sangat diberkati, sangat beruntung. Kamu perlu ada pada posisi lebih berbahagia apabila oleh karena kamu mengerjakan apa yang benar, yang terjadi adalah kemudian kamu dianiaya. Begini Pak Ibu, kata kebenaran di situ, bahasa Yunani menggunakan kata dikaiosine. Dikaiosine itu artinya adalah begini, kepemilikan kebenaran dalam kelakuan atau karakter. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau kamu punya tindakan, kelakuan, karakter kamu itu adalah karakter yang dipenuhi, tindakan yang dipenuhi oleh kebenaran, lalu ternyata kamu dianiaya, maka berbahagialah. Kebenaran atau dikaiosine, pengertian yang berikutnya adalah keadaan diri sebagaimana seharusnya. Jadi Alkitab ajar, saudara dan saya harus hidup di dalam kebenaran, karena itu adalah sebagaimana seharusnya kita hidup. Waktu saudara dan saya sebagaimana seharusnya hidup di dalam kebenaran, dan ternyata kita dianiaya, Alkitab bilang, berbahagialah, dikaiosinai. Atau kebenaran, artinya adalah sebuah kondisi yang sangat disetujui dan sangat diterima oleh Tuhan. Berarti Alkitab bilang, waktu saudara dan saya hidup dalam pelanggaran atau hidup dalam kesalahan, saudara dan saya tidak sedang hidup sesuai dengan persetujuan Tuhan, saudara dan saya sedang tidak hidup sebagaimana sebuah kehidupan yang dapat diterima oleh Tuhan. Berarti Alkitab bilang, Tuhan hanya menyetujui dan Tuhan hanya dapat menerima sebuah pola hidup atau cara hidup waktu saudara dan saya memutuskan untuk hidup sebagaimana seharusnya kita hidup, yaitu di dalam kebenaran. Waktu kita melakukan hal ini Pak Ibu, hidup di dalam kebenaran, dan ternyata kita dianiaya, Alkitab bilang, berbahagialah. Berikutnya, kebenaran artinya adalah integritas, kebajikan, kemurnian hati, kebenaran dalam berpikir, kebenaran dalam perasaan, sebuah kehidupan adil.
kebenaran itu sendiri. Berarti Alkitab bilang, waktu saudara dan saya hidup dalam integritas, berupaya hidup begitu rupa dengan hati nurani yang murni, kita melatih diri kita untuk mengerjakan apa yang baik terhadap semua orang, lalu kita memutuskan untuk tiap-tiap hari jaga pikiran kita supaya tetap benar, jaga perasaan yang berkembang di dalam diri kita supaya tetap benar, melatih diri tiap hari untuk hidup di dalam keadilan. Lalu ternyata kita dianiaya, Alkitab bilang, berbahagialah. Nah sekarang mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata dianiaya. Kata dianiaya di situ, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani menggunakan kata dioko. Dianiaya atau dioko, itu arti yang pertama adalah dibuat menderita. Arti yang kedua adalah dianiaya. Arti yang ketiga adalah ditekan begitu rupa. Tapi ini yang saudara dan saya harus perhatikan. Sebab waktu Alkitab menggunakan kata dioko, ditekan begitu rupa. Hasil dari ditekan begitu rupa adalah siapapun yang ditekan itu akan bergerak maju. Berarti Alkitab lagi menegaskan bahwa waktu saudara dan saya dianiaya, maka hal yang oleh karena kita mengerjakan apa yang benar, maka hal yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah kita tidak akan mundur, kita tidak akan mengalami keadaan stagnant, tapi yang terjadi adalah saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang, ini yang Alkitab bilang, press forward. Justru karena kita ditekan, kita moving forward, kita bergerak maju. Lalu berikutnya, kata dioko atau dianiaya, pengertian yang berikutnya adalah sebuah keadaan di mana saudara dan saya dilecehkan karena kita mengerjakan apa yang benar. Nah, kalau ditanya begini, kenapa kita mengerjakan apa yang benar, lalu kemudian kita dianiaya, dan Yesus bilang, kamu sedang ada pada posisi diberkati dengan hebat oleh Tuhan. Kamu sedang ada pada posisi sedang beruntung. Makanya kamu harus lebih berbahagia. Sebab ternyata ini yang Alkitab bilang. Satu, waktu kamu dianiaya oleh karena kamu mengerjakan apa yang benar, kamu akan ada pada posisi bergerak maju. Dua, kenapa waktu dianiaya karena kebenaran kita perlu berbahagia Pak Ibu? Sebab di ayat 10 Alkitab bilang begini, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Semua kita tahu, kerajaan sorga bahasa Yunani menggunakan kata basileia. Salah satu pengertian dari basileia adalah pemerintahan Tuhan secara mutlak dalam kehidupan saudara dan saya. Berarti Alkitab bilang, kenapa saudara dan saya perlu berbahagia justru pada waktu kita hidup dalam kebenaran dan kita teraniaya. Satu, Alkitab bilang, saudara dan saya punya peluang sangat besar untuk bergerak maju. Tapi yang kedua, saudara dan saya sebenarnya pada momen itu sedang ada pada track yang benar. Kita sedang memberi diri kita diperintah oleh Tuhan, diperintah oleh firman-Nya, diperintah oleh kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Berarti kalau boleh, saya menyimpulkan dengan kalimat ini Pak, Ibu. Waktu kita teraniaya karena kita mengerjakan apa yang benar, kita adalah orang-orang yang bergerak on the track. Kita tidak keluar dari lintasan, tapi kita sedang berada pada lintasan yang benar. Karena alasan ini seharusnya saudara dan saya justru waktu kita mengerjakan apa yang benar, lalu kita teraniaya, kita perlu merasa berbahagia, mengembangkan keyakinan, saya berbahagia. Saya beruntung, saya sedang sangat diberkati, sebab setelah kisah ini, saya akan bergerak maju. Pada kisah ini, saya sedang ada pada track yang benar. Tuhan sedang sangat leluasa memerintah saya dalam kehidupannya melalui firman kebenaran. Amin Pak, Ibu? Makanya ini yang perlu kita latih diri kita, Bapak Ibu. Bangun pemikiran yang benar berdasarkan pemahaman kita akan kebenaran. Amin. Nah, mari sekarang kita lihat ayat yang ke-11. Alkitab bilang, berbahagialah kamu jika karena aku, Tuhan Yesus bilang, karena firman-Nya, karena Kristus. Berikutnya, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
Berarti Alkitab bilang dari awal bahwa pada waktu saudara dan saya memilih untuk hidup di dalam kebenaran, taat kepada firman Tuhan, hidup dalam integritas, hidup dalam kebajikan, hidup dalam kemurnian hati, menjaga supaya pikiran kita tetap benar, perasaan di dalam kita benar, kita memutuskan untuk hidup dalam keadilan. Dan ternyata Alkitab bilang begini, kamu akan mengalami 3 hal. 1, dicela. 2, dianiaya. 3, difitnahkan segala yang jahat kepadamu. Kata dianiaya tadi kita sudah bahas. Nah, mari kita lihat dulu kata dicela. Baru kemudian kita akan lihat kata difitnah. Kata dicela di situ, Pak, Ibu, Alkitab dalam bahasa Yunani menggunakan kata oneidiso. Oneidiso, dicela, itu sama dengan ada pada posisi begini, Pak, Ibu. Dicaci. 2, direndahkan. 3, tidak dihormati. 4, dipermalukan. 5, dijadikan aib. 6, dicoreng nama baiknya kita. 7, orang akan berupaya balas dendam untuk kehidupan kita yang benar, Pak, Ibu. Nggak tahu bagaimana caranya orang bisa benci aja sama kita, sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk balas dendam kepada kita. Secara ini yang Yesus bilang, kamu hidup dalam kebenaran dan kamu hidup karena aku. Karena hidup dalam firman, dan ternyata kamu akan dicela. Bapak Ibu bayangkan, dicaci, lalu direndahkan, tidak dihormati. Apakah Yesus cuma mengajar ini berteori tanpa mengalaminya? Enggak loh, Pak, Ibu. Yesus bukan cuma berteori, Yesus mengalaminya. Saudara bayangkan pengertian dari kata dicela. Yesus dicaci pernah? Iya. Yesus direndahkan pernah? Iya. Yesus tidak dihormati pernah? Iya. Yesus dipermalukan? Iya. Yesus dianggap sebagai aib? Iya. Yesus dicerca sampai orang berupaya untuk coreng Yesus punya nama baik? Iya. Orang balas dendam kepada apa yang bahkan Yesus tidak mengerjakannya? Iya, Pak, Ibu. Berarti kan sekarang ini yang perlu kita kasih tahu buat diri sendiri. Selama kita hidup benar, kita melatih diri kita takluk kepada firman Tuhan. Kita memutuskan untuk mengerjakan hal-hal seperti yang Tuhan setujui, seperti yang Tuhan bisa terima di dalam pertimbangannya. Kita melatih diri untuk tetap berjalan pada track yang benar. Tapi ternyata pada akhirnya saudara dan saya bertemu dengan keadaan-keadaan seperti tadi itu, Alkitab bilang begini, berbahagialah. Bapak Ibu, secara teori gampang. Secara praktek susah untuk dikerjakan. Tetapi dari awal Yesus sudah bilang, kalau kamu mengalami keadaan dianiaya dan dicela, justru waktu kamu hidup benar, memutuskan hidup benar, hidup dalam integritas, mengerjakan apa yang baik kepada semua orang, melatih pikiran benar, melatih perasaan benar, tetap mempertahankan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Lalu kita memutuskan untuk belajar tiap hari hidup di dalam keadilan, tapi ternyata kita masih juga dianiaya, kita masih juga dicela. Maka ini yang Alkitab bilang, berbahagialah. 1, apa tadi? Saudara dan saya sedang beruntung. Saudara dan saya sedang sangat diberkati oleh Tuhan. Berikutnya, saudara dan saya sedang ada pada track yang benar. Tuhan sedang memerintah kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, kenapa kita berbahagia? Sewaktu kita hidup benar dan kita dicela orang, nanti saudara lihat saja. Orang-orang yang mencela kita, mereka tidak akan pernah bergerak maju. Sedangkan kita yang mengalami keadaan dianiaya oleh karena kebenaran, dicela oleh karena Kristus dan firman-Nya, saudara dan saya akan menemukan bahwa kita akan bergerak maju. Amin. Nah, berikutnya Pak, Ibu, kata difitnah. Kata difitnah dalam bahasa Yunani menggunakan kata pseudomai. Pseudomai itu artinya adalah begini, orang-orang mengucapkan sesuatu yang tidak benar berkaitan dengan hidupnya kita.
Secara ini Pak, Ibu, yang harus kita garis bawahi. Kita latih diri kita tiap hari untuk hidup benar. Kita latih diri kita untuk hidup tiap hari sesuai dengan firman Tuhan. Dan ternyata waktu kita melakukannya, jangan kaget Pak, Ibu. Saudara dan saya akan selalu menemukan orang-orang yang berupaya untuk mengucapkan apa yang tidak benar berkaitan dengan hidupnya kita. Kalau ada orang yang fitnah saudara dan saya, tenang saja, nggak usah kaget. Yesus pun mengalaminya. Kata difitnah berikutnya, pengertian yang kedua adalah begini, memalsukan berita dengan sengaja. Kita bikin A, tapi orang memalsukan berita A, mengubahnya menjadi B, dan mereka kerjakan dengan sengaja. Difitnah, mengucapkan ketidakbenaran, lalu memalsukan berita dengan sengaja, lalu menyampaikan berita yang salah, dan menyampaikan berita yang bohong tentang kita. Bapak Ibu, Yesus mengalaminya. Dia tidak bikin salah, tapi berita yang tersebar tentang dia adalah berita yang bohong, berita yang palsu, berita yang tidak berkaitan dengan kebenaran sama sekali, dan itu disengaja oleh orang-orang yang memberitakan. Waktu saudara dan saya mengalaminya, ingat ini baik, seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Apabila Kristus mengalami keadaan hidup di dalam kebenaran, lalu dia dianiaya, dia dicela, dan dia difitnah, maka kalau toh saudara dan saya memutuskan untuk hidup benar, menjauhkan diri dari dosa dan pelanggaran, lalu ternyata saudara dan saya harus berhadapan dengan tiga hal tersebut, dianiaya, dicela, difitnahkan segala yang jahat tentang kita, Alkitab bilang, berbahagialah. Amin. Sebab kita sedang ada pada track yang benar. Sebab kita sedang memposisikan diri kita diperintah secara mutlak oleh Tuhan. Sebab setelah kisah ini, saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang moving forward, justru bergerak maju. Semakin kita ditekan, kita akan semakin bergerak maju. Amin. Bapak Ibu, coba, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam Daniel pasal 9 ayat 26. Daniel pasal 9 ayat 26. Alkitab bilang begini, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan, garis bawahi, seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkannya. Kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggrisnya, saudara akan menemukan kalimat begini, seorang yang telah diurapi itu menggunakan kata Mesias, Mesias. Jadi ayat ini sedang menjelaskan tentang Mesias, Kristus sendiri. Nah, ayat 26 menjelaskan bahwa sang Mesias itu disingkirkan. Ada alasan? Nggak ada alasan. Karena Alkitab bilang, dia disingkirkan, padahal dia nggak salah apa-apa. Pernahkah saudara dan saya mengalami hal yang sama, disingkirkan, padahal kita nggak bikin salah apa-apa? Begini Pak, Ibu, kata disingkirkan di situ, bahasa Ibrani menggunakan kata karat. Karat atau disingkirkan artinya adalah dihancurkan, diturunkan, dieliminasi, dibuat gagal, dibuat kalah, dibunuh, dibinasakan. Coba, ayat 26 tadi Alkitab bilang apa? Apakah karena Yesus bikin salah? Apakah karena Yesus bikin pelanggaran? Tidak. Alkitab bilang, dia disingkirkan padahal tidak ada salahnya apa-apa. Nah, ini kan sudah dikatakan, tertulis dalam kitab Daniel, yang kemudian dalam pergantian waktu yang begitu lama, pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Daniel atau ditulis di dalam kitab Daniel itu dialami oleh Kristus sendiri. Kristus tahu betul bahwa dia oleh karena hidup dalam kebenaran, oleh karena takluk kepada firman Allah, akan berhadapan dengan tiga hal itu.
dianiaya, dicela, dan difitnah, makanya dia mengajarkan kepada murid-muridnya, dan dia juga mengajarkan kepada saudara dan saya hari ini bahwa kita perlu berbahagia. Nggak usah marah-marah, nggak usah kecewa kepada orang, nggak usah kecewa kepada lingkungan, keadaan, bahkan nggak usah kecewa kepada Tuhan. Sebab kita tahu, apa yang kita alami, itu akan mempertemukan saudara dan saya dengan sebuah keadaan di mana kita sedang ada pada track yang benar, kita sedang menjadi orang-orang yang sangat rela diperintah oleh Tuhan secara mutlak, dan saudara dan saya akan menemukan diri kita bergerak maju. Amin. Nah, ayat 11, Alkitab tadi bilang, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan kamu dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kita sudah bahas itu. Sekarang ayat 12 Alkitab bilang, berbahagialah, diulang lagi Pak Ibu, dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, Yesus ulang sekali lagi kalimat itu, bergembiralah, bersukacitalah, tapi di ayat 12 ada hal penting, alasan kenapa saudara dan saya perlu berbahagia, perlu bergembira. Rupa-rupanya di ayat 12 ini yang Yesus bilang, kamu akan terima upah. Apakah upah? Dalam bahasa Yunani, upah sama dengan mistos, Pak Ibu. Mistos itu artinya adalah pembayaran untuk layanan. Berarti kan ini yang Tuhan sedang ajarkan buat kita, Pak Ibu. Bahwa ternyata hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Allah adalah sebuah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara dan saya berkelakuan benar. Kita mengerjakan tindakan-tindakan yang disetujui dan dapat diterima oleh Tuhan. Saudara dan saya hidup dalam integritas, kita mengerjakan apa yang baik kepada semua orang, kita melatih diri kita untuk hidup dengan hati nurani yang murni, kita jaga pikiran kita untuk tetap berpikir benar, kita jaga perasaan kita supaya perasaan kita tetap takluk kepada kebenaran, kita hidup di dalam keadilan, kita hidup dalam track yang benar, kita memberi diri kita diperintah oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa itu adalah sebuah bentuk pelayanan di mata Tuhan? Saudara dan saya tidak hanya dikenal sebagai orang-orang yang melayani Tuhan di atas mimbar, Pak Ibu. Tidak hanya dikenal sebagai pelayan Tuhan waktu kita terima tamu jadi usher di gereja, enggak loh Pak Ibu. Ada pelayanan yang jauh lebih tinggi yang Alkitab bilang gini, kamu akan terima bayaran karena layanan itu. Rupa-rupanya layanan yang dimaksud adalah, pelayanan yang dimaksud adalah waktu kamu hidup di dalam kebenaran dan ternyata kamu dianiaya, kamu dicela, kamu difitnah segala yang jahat. Nah, Kristus adalah teladan buat saudara dan saya. Dia tidak bikin salah, tapi dia dianiaya. Dia tidak bikin salah, tapi dia dicela. Dia tidak bikin salah, tapi dia difitnahkan segala yang jahat. Dan apa yang Yesus kerjakan merupakan bentuk pelayanan yang kemudian membuat dia menerima reward. Nah, waktu saudara dan saya melakukan hal yang sama, saudara dan saya sebenarnya sedang memposisikan diri kita sebagai pelayan-pelayan Kristus, sebagai orang-orang yang sedang melayani kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk alasan ini, Alkitab bilang, kamu perlu bergembira, kamu perlu berbahagia, karena kamu akan terima bayaran dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Filipi pasal 2 menjelaskan ini kepada kita. Kepada Kristus dikaruniakan nama di atas segala nama. Tidak ada kuasa dimanapun, di langit, di bumi, di bawah bumi, yang bisa mengalahkan Kristus. Kristus menerima rewardnya setelah begini. Dia hidup dalam kebenaran, dia takluk kepada kehendak Bapaknya, dia takluk kepada firman Allah, dan ternyata dia harus berhadapan dengan kondisi dicela, dianiaya, kemudian difitnahkan segala yang jahat kepadanya. Kenapa dia bilang, berbahagialah kamu, bergembiralah kamu sedang ada pada posisi sangat diberkati, sangat beruntung, berbahagialah karena kamu akan terima balasan, kamu akan terima bayaran dari Tuhan karena kamu sudah melayani Dia. Amin. Begini, kata upah atau mistos. Pengertian yang berikutnya adalah hadiah atau upah atau pahala karena sudah melakukan kerja keras atau bahkan sudah melakukan perbuatan baik sejalan dengan standar Tuhan.
Berarti ini yang Alkitab bilang, Pak Ibu. Waktu saudara dan saya nggak bikin salah, Pak Ibu, kita latih hidup kita, hidup di dalam kebenaran, mengerjakan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Lalu saudara dan saya harus berhadapan dengan aniaya, dicela, difitnahkan, segala yang jahat. Tahukah saudara bahwa Tuhan menghitungnya sebagai 1, pelayanan, 2, perbuatan baik, 3, kerja keras. Nah, untuk 3 alasan ini Yesus bilang, kamu akan terima bayaran dari Bapa. Kamu akan terima hadiah. Kamu akan terima pahala dari Tuhan. Bapak Ibu, secara teori ini gampang untuk dikhotbahkan. Tetapi pada prakteknya, percayalah, saudara dan saya akan mengalami keadaan air mata yang terkuras sangat banyak. Bahasa saya, kita sampai berdarah-darah dalam kehidupan, Pak Ibu. Kita harus berhadapan dengan realita, apa ya Pak Ibu? Keki aja gitu. Bayangkan, kita udah bikin baik sama orang, kita berupaya hidup dengan hati nurani yang murni, kita bertahan dalam integritas, kita memutuskan untuk jaga isi pemikiran kita, jaga perasaan kita, latih diri kita one day at a time untuk hidup dalam keadilan, dan ternyata masih juga dicela, masih juga difitnah, masih juga dianiaya. Tahap awal yang akan saudara dan saya alami adalah keki aja, Pak Ibu. Kurang apa coba? Tapi daripada bertahan pada kondisi keki, lalu kemudian marah, kecewa, apalagi ya, mengeluarkan kata-kata tidak pantas terhadap orang lain yang melakukan aniaya, cela, atau fitnah yang jahat kepada kehidupan saudara dan saya. Ini yang Yesus ajar. Putuskan untuk waktu saudara dan saya menghadapinya ada pada posisi tidak salah tapi disalahkan. Alkitab bilang begini, berbahagialah, bergembiralah. Bayangkan Pak Ibu, 1, saudara dan saya sedang berada pada track yang benar. 2, saudara dan saya sah, adalah orang-orang yang sedang memberi diri untuk diperintah oleh Tuhan secara mutlak dalam kehidupan. 3, saudara dan saya adalah orang-orang yang Alkitab bilang gini, akan bergerak maju. Berikutnya Alkitab bilang, saudara dan saya akan dibayar oleh Tuhan, akan menerima pahala, akan menerima hadiah dari Tuhan. Karena ternyata Tuhan lihat, waktu kita hidup benar, kita dicela, kita difitnahkan segala yang jahat, lalu kita dianiaya. Ternyata Tuhan melihatnya bahwa kita sudah mengerjakan pelayanan kita sudah mengerjakan kerja keras di hadapan Tuhan, dan kita sedang mengerjakan perbuatan baik sesuai dengan standar yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa waktu saudara dan saya memposisikan diri kita seperti yang Yesus telah wariskan keteladanannya buat kita. Yesus innocent, tidak melakukan salah. Kita latih hidup kita begitu rupa untuk jangan bikin salah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kita mengerjakan apa yang sama seperti teladan yang Yesus wariskan kepada kita, melatih diri untuk innocent. Tapi ternyata waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan keadaan aniaya, dicela, difitnahkan segala yang jahat, latih diri kita, pikiran dan rasa di dalam kita. Saya beruntung. Saya sedang diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya akan memilih untuk berbahagia. Karena apa yang sedang saya kerjakan tidak sia-sia. Saya akan menerima reward dari Tuhan, upah dari Tuhan. Saudara dan saya hari ini mungkin menangis, tapi ingat ini baik. Waktu saudara dan saya tetap konsisten hidup benar, seperti Yesus melakukannya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang di bagian akhir nanti akan tertawa, bahagia, menikmati kehidupan. Sebab apa yang Tuhan kerjakan buat kita, Dia akan memberikan reward kepada saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Saya selesai. Mari kita berdoa. Kami meminta Tuhan, kekuatan dari Tuhan, supaya pada waktu kami hidup benar, kami taat kepada firman Tuhan, lalu kami harus berhadapan dengan keadaan dianiaya, dicela, dan difitnahkan segala yang jahat. Kiranya kami memposisikan diri kami pada posisi yang benar. Kami berespon benar. Kami bergembira,
Kami berbahagia sebab pada akhirnya kami tahu kami akan bergerak maju setelah kisah ini. Kami sedang ada pada track yang benar. Kami sedang diperintah secara mutlak dan leluasa oleh Tuhan. Kami akan menerima upah, hadiah, pahala dari Tuhan, pembayaran dari Tuhan. Karena Tuhan menemukan kami telah melayani Tuhan dengan benar, kami menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan baik, dan Tuhan juga menemukan di balik kerja keras kami, kami layak untuk menerima upah dari Tuhan. Seluruh kebenaran ini kiranya Tuhan meteraikan dalam pertimbangan kami dan perenungan kami. Biarlah seumur hidup kami berani hidup taat kepada kebenaran, hidup sebagaimana seharusnya kami hidup, terlatih sebagai orang-orang yang berintegritas, memiliki hati nurani yang murni, punya pikiran benar, perasaan benar, hidup dalam keadilan, terbiasa berbuat baik untuk siapa saja. Biarlah kami konsisten dengan kebenaran ini, supaya waktu kami bertemu one on one dengan Tuhan, kami akan menikmati hasil baik pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan dikenal sebagai orang-orang yang finishing well dalam kehidupan. Tuhan memberkati kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.